mengandung benih orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku dan suamiku sudah menikah selama 3 tahun. Namun kami belum dikaruniai keturunan. Aku sebagai istri merasa sangat bersalah pada suamiku. Karena sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan keturunan. Aku berulang kali mengajak suamiku untuk cek ke dokter agar kami tahu ada masalah apa sebenarnya. Tapi suamiku tidak pernah mau. Dia beralasan, kita tunggu saja. Toh nanti juga akan dikasih, kita berobat yang lain dulu ya. Suamiku selalu seperti itu ketika aku ajak berobat ke dokter. Aku tidak tahu alasannya. Tak berapa lama kemudian, suamiku mengajak untuk berobat tradisional. Aku pun setuju saja, karena aku sangat ingin memiliki anak. Aku ingin membahagiakan suamiku. Aku lalu ikut dengan suamiku menuju tempat terapi itu. Tempatnya adalah sebuah rumah biasa, tidak ada pelang, tidak ada spanduk. Ya, seperti rumah pada umumnya. Kami lalu masuk, karena sudah ditunggu oleh yang punya rumah. Aku dan suamiku menemui seorang yang berumur sekitar 50 tahunan. Tapi pakaiannya biasa, tidak seperti dukun atau terapis lain yang memiliki kostum yang khusus. Pakaiannya biasa seperti orang pada umumnya. Baru saja kami duduk, tiba-tiba keluarlah seorang laki-laki. Mungkin umurnya sekitar 25 tahun. Ternyata laki-laki itu adalah anak dari terapis itu. Dia membawakan minuman untuk kami. Kami pun duduk bersama untuk mengobrol. Kami menyampaikan maksud dan tujuan kami untuk berobat ke sana. Tentu kami ingin memiliki keturunan. Aku lalu diterapi. Aku dipijat, diberi ramuan, dan juga mandi air hangat. Tapi entah mengapa, hanya aku saja yang diterapi, sedangkan suamiku tidak. Alasannya, suamiku pastilah subur. Mungkin akulah yang bermasalah. Aku agak sedikit tersinggung dengan ucapan terapis itu. Sedangkan aku dan suamiku belum pernah cek. Tapi kenapa hanya akulah yang dianggap tidak subur dan ada masalah, sedangkan suamiku baik-baik saja. Padahal kan, bisa jadi kalau di antara kami itu yang bermasalah adalah suamiku, bukan aku saja. Tapi ya sudahlah, aku berusaha memendam rasa kecewa dan sakit hatiku itu. Aku tak ingin merusak suasana. Suamiku begitu semangat untuk terapi ke sana, agar aku bisa segera hamil. Aku berusaha menelan semuanya sendirian. Sebenarnya sakit dan kecewa, karena semua keluarga dan tetangga sekitar selalu menganggap aku yang bermasalah, sedangkan suamiku tidak. Ya, namanya perempuan, tempat di mana bayi itu dikandung pastilah adalah tempat yang sering disalahkan. Tapi ya sudahlah, jika aku mengatakan percuma. Semua orang pun akan tetap menganggap hal yang sama. Perempuanlah yang tetap salah. Di minggu selanjutnya, jadwal terapisku adalah hari Jumat. Setiap pagi aku harus ke sana untuk terapi. Karena di hari Jumat suamiku masih bekerja, aku ke sana sendirian. Di hari Jumat itu tak hanya aku saja yang diterapi, ada beberapa orang lain yang berbarengan denganku jadwal terapinya. Sambil menunggu orang-orang yang lebih dulu datang, aku mengobrol dengan tetangga di sekitar rumah itu. Mereka berkata kalau terapi itu sangat bagus, banyak sekali yang sudah berhasil hamil. Aku juga ikut antusias mendengar cerita dari tetangga-tetangga itu. Aku juga berharap keberuntungan menyertai aku. Di minggu ini, aku diterapi seperti biasa, dipijat, mandi air hangat, dan meminum ramuan. Tapi ramuan kali ini tak seperti kemarin, rasanya agak lebih pahit. Aku berusaha menelannya. Aku ingin segera hamil. Aku membuang rasa pahit yang ada di lidahku. Aku mendoktrin diriku agar ramuan itu terasa manis. Di minggu berikutnya, orang yang berbarengan dengan aku di terapisnya sudah ada yang berhasil hamil. Aku ikut senang dengan keberhasilan mereka. Aku berharap aku akan segera juga mengalaminya. Jika dihitung sampai sekarang, aku sudah terapi di sana
sekitar 5 bulanan. Cukup lama memang, dan aku belum berhasil juga. Tapi sekarang aku malah seperti ini. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan semenjak aku sering bertemu dengan anak terapis itu yang laki-laki berusia 25 tahun. Sebut saja namanya Boy, karena sembari menunggu giliranku, aku sering mengobrol dengannya. Hampir setiap kali aku datang, aku hanya mengobrol dengannya saja. Dia orangnya sangat nyaman sekali diajak ngobrol. Dan akhir-akhir ini, entah mengapa, suamiku begitu cuek padaku. Dan aku tidak bisa bercerita tentang keseharianku pada suami. Sehingga ketika aku mendapatkan teman mengobrol yang baru, aku lebih nyaman mengobrol dengannya. Aku bisa menceritakan semua yang aku rasakan padanya. Dia juga selalu menanggapi apapun yang aku ceritakan. Tidak pernah cuek, tidak pernah merasa kalau ceritaku itu tidak penting. Dia menganggap apapun yang aku ceritakan adalah sebuah hal yang seru, sehingga kami begitu nyambung mengobrolnya. Semakin lama aku sering mengobrol dengannya, entah mengapa aku menjadi seperti jatuh cinta. Rasanya seperti saat aku cinta pada suamiku dulu. Hingga beberapa minggu kemudian, aku dan Boy malah semakin jauh. Kami tak hanya sekedar mengobrol saja. Aku mulai chatting dengannya, dan kami sering bertemu diam-diam. Bahkan, aku tak segan mengajak Boy ke rumah ketika suamiku berangkat bekerja, dan menyuruhnya pulang ketika suamiku akan segera datang. Makin lama, aku dan Boy semakin jauh. Kami tak hanya sekedar di rumah untuk mengobrol dan makan serta ngopi saja. Kami pun hilaf. Kami berbuat lebih, dan akhirnya ya seperti itu. Aku dan Boy sudah melakukan hal yang menurut kami menyenangkan, tapi sebenarnya sebuah dosa besar. Tak hanya sekali dua kali, entahlah sudah berapa kali aku dan Boy melakukannya. Aku begitu menikmati semuanya. Apalagi suamiku juga akhir-akhir ini begitu cuek, aku tidak tahu mengapa. Padahal aku berusaha untuk memperbaiki hubunganku dengannya, tapi sama sekali tidak dianggap baik. Entahlah, aku juga sudah memiliki Boy. Aku merasa tak apa suamiku cuek, yang penting Boy jangan. Tak lama setelah aku sering melakukannya dengan Boy, aku hamil. Aku senang, akhirnya yang kutunggu-tunggu kudapatkan juga. Tapi sekarang yang jadi masalah, ini anak siapa? Anak suamiku atau Boy? Karena aku juga sempat melakukan juga dengan suamiku, meskipun tak sesering aku dengan Boy. Aku lalu memberitahu suamiku tentang kehamilanku ini. Suamiku sangat bahagia sekali dengan kehamilanku. Aku senang sekali. Tapi ketika aku memberitahu Boy, dia juga senang. Namun anehnya, Boy langsung memblokir nomorku. Dia juga tidak pernah mau menemui aku lagi. Ketika aku datang ke sana pun, dia tidak pernah ada. Dia tidak pernah menemui aku untuk mengobrol seperti biasanya. Aku tidak tahu apakah Boy marah padaku. Tapi apa salahku? Perasaanku tidak pernah ada masalah di antara kami. Atau mungkin Boy sudah menyadari kalau itu sebuah kesalahan. Dan Boy berpikir kalau ini adalah anak suamiku, jadi dia tidak ingin mengganggu rumah tanggaku lagi. Aku dan suamiku mengucapkan terima kasih pada terapis, yaitu ayah Boy sendiri. Di hari-hari berikutnya, aku dan suamiku sangat bahagia. Suamiku jadi romantis lagi sekarang. Dia begitu perhatian padaku, tidak pernah dia cuek lagi. Dia selalu berusaha menuruti apapun ngidamku. Bahkan dia juga menawarkan meskipun aku tak menginginkannya. Tapi aneh, akhir-akhir ini suamiku sering sekali ditelepon oleh seseorang. Dan ketika mengangkat teleponnya, suamiku selalu menjauh dariku. Aku jadi tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Karena terlampau sering orang itu menelpon suamiku, aku jadi penasaran. Sebenarnya apa sih yang mereka bicarakan? Kenapa harus menjauh dariku? Aku lalu berusaha menguping pembicaraan mereka. Aku diam-diam berada di balik tembok dekat suamiku yang sedang menelpon. Dari situlah aku bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan.
Kurang lebih seperti ini percakapan mereka. Ada apa sih bro? Kan gue udah kasih uangnya. Lo mau apa lagi sih? Lo jangan coba-coba meres gue ya. Gue gak terima kayak gini. Gue udah kasih uang banyak ke lo. Ingat itu boy. Boy? Aku terkejut. Kenapa suamiku menyebut nama boy? Ada hubungan apa dengan boy? Dan kok ngasih uang segala? Apakah mereka ada hubungan bisnis? Aku benar-benar penasaran. Iya, gue tahu anak yang dalam perut istri gue itu anak lo, boy. Tapi dia itu istri gue, bukan istri lo. Jadi lo gak usah macem-macem ya, boy. Aku udah kasih lo banyak uang. Jadi jangan deh. Jangan lo ngusik kehidupan gue lagi. Ini terakhir ya, gue transfer uang ke lo. Kalau lo masih ganggu gue lagi, gue gak segan-segan ngabisin lo, boy. Lo gak usah ngancem gue mau ngadu tentang ini ke istri gue. Dia juga gak akan percaya sama lo. Pasti istri gue juga gak akan ngaku kalau ada hubungan sama lo. Karena dia pasti takut kan diceraikan sama gue. Udahlah, lo gak usah ngancem-ngancem gue kayak gini. Gue transfer, ini terakhir kalinya. 10 juta gue transfer sekarang juga. Dan setelah ini lo jangan ganggu gue lagi, ngerti lo? Suamiku lalu mematikan telepon itu. Aku sudah tahu sekarang apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Mas, suamiku terkejut ketika aku memanggilnya. Jadi semua ini rencana kamu, Mas? Kamu ini kayak mana sih, Mas? Kamu tuh gila apa gimana? Aku udah terlanjur, Mas, berhubungan dengan boy. Itu ternyata semua rencana kamu. Kamu juga tahu semua itu. Bahkan kamu membayar mahal, boy. Apa sih mas maksudnya semua ini? Aku benar-benar kecewa sama kamu, mas. Aku seperti tidak punya harga diri. Aku tahu aku salah. Aku sudah hilaf berhubungan dengan boy. Tapi aku gak nyangka loh mas kalau ini termasuk rencana kamu. Sayang dengerin aku dulu. Aku terpaksa ngelakuin ini semua. Aku malu di depan semua orang mengakui kalau aku tidak bisa memberi keturunan buat kamu. Aku mandul sayang. Aku udah cek ke dokter. Aku cek sendirian karena aku tahu. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di diriku. Sehingga aku periksa sendiri ke dokter. Dan ternyata benar. Hasilnya aku itu mandul, gak bisa kasih anak. Jadi aku gak sanggup melihat dan mendengar cacian dari orang lain. Aku terpaksa ngelakuin ini. Aku menyuruh boy mendekati kamu. Dan ternyata berhasil. Sekarang kamu hamil. Kita akan punya anak. Rizky, kamu seneng kan? Aku semua ngelakuin ini cuma demi ke rumah tangga kita. Aku tahu aku salah, aku minta maaf. Tapi aku cuma ingin kita bahagia punya anak, itu aja. Tapi gak gini caranya mas. Kamu sudah menghancurkan harga diri aku sebagai seorang istri. Tahu aku salah, aku gak bisa menjaga diri. Tapi aku gak nyangka mas, kamu selicik itu. Udah lah mas, aku gak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Anak yang ada di perutku ini bukan anak kamu. Anaknya boy kan? Aku akan pergi dari rumah ini. Aku mau kita cerai. Setelah aku lahiran nanti, akan aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa bertemu aku lagi dan juga anak ini. Karena dia hanyalah milik aku mas. Termasuk boy, dia juga gak akan pernah bisa ketemu anaknya. Aku lalu pergi. Aku kemasi barang-barangku yang secukupnya. Aku membawa beberapa baju dan uang tabunganku yang masih aku miliki. Aku segera pergi dari rumah suamiku. Aku tak menyangka dia merencanakan hal sekecil ini. Aku benar-benar tak menyangka. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.